Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Fajri akan menampilkan bagaimana caranya memetakan habitat terumbu karang dengan menggunakan Google Earth Engine. Nah, di sini saya akan memetakan di daerah Pulau Rote. Pertama, kita harus buat poligon area terlebih dahulu, yaitu dengan klik ini. Nanti jika sudah akan terlihat poligon, bisa kita tarik. Nah, jika sudah, kita masukkan scriptnya itu map.center object, lalu kita gunakan area yang tadi sudah dibuat dengan zoomnya 10 kali. Nah, ini bisa disesuaikan dengan datanya ya. Nah, di sini saya menggunakan citra dari Sentinel-2 MSI, Multispectral Instrument Level 2A. Nah, di sini ini adalah script jika kita ingin mengconnect si citranya. Jika sudah, kita bisa masuk ke tahap 1. Nah, step 1 ini digunakan untuk memilih citranya. Jadi, citra yang kita pilih ini harus kita filter terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan menamakannya sebagai variabel rote, di mana menggunakan citra Sentinel-2. Ini citra ini bisa kita memasukkan kodenya seperti ini langsung, atau bisa kita impor dengan mencarinya dahulu di kotak search place and dataset. Nah, filter date ini digunakan untuk memfilter data citra yang akan digunakan. Saya menggunakan data tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan awan di bawah 10%. Lalu kita tampilkan mediannya dari series citra ini, dari image collection ini. Lalu setelahnya bisa kita print data. Ini di run. Nah, sudah di sini akan terlihat feature image-nya yaitu 12 band. Jika sudah, kita bisa masuk ke tahap step 2. Nah, step 2 ini digunakan untuk menampilkan citranya. Jadi seperti apa sih citra yang kita ambil ini? Caranya yaitu dengan script map.addLayer, yaitu rote variabelnya, diklip dengan area yang sudah kita buat tadi, poligon, dan ditampilkan dengan RGB atau band 432. Kita run. Nah, jika ini kita cek, akan seperti ini citranya terlihatnya. Lalu lanjut ke step 3. Step 3 adalah untuk koreksi atmosferik. Namun karena citra ini sudah terkoreksi, step 3 ini bisa kita lewati. Agar tidak lama, ini masih kita bisa buat komen dengan menambahkan garis miring 2 kali untuk mempercepat prosesnya. Lalu kita masuk ke step 4 untuk koreksi permukaan atau XIJ. Nah, step 4 ini terdiri dari 2 tahap, yaitu step 41 dengan step mencari rata nilai laut dalam. Caranya adalah variabel image, rote tadi kita select ini menjadi band 1, 2, 3, 4, dan 8. Lalu kita klip berdasarkan poligon area yang tadi. Nah, sebelumnya kita memerlukan poligon dari area laut dalam. Saya sudah buat dan ada di sini. Buat terlebih dahulu, setelahnya masukkan, jika sudah, masukkan script berikut. Ini kita ambil geometri dari area laut dalamnya, scale-nya 10, lalu max pixelnya 1/9. Lalu bisa kita print variabel ini, kita run. Nah, sambil menunggu, bisa kita copy dulu. Nah, jika sudah, nanti kita akan mendapatkan nilai rata tahun laut dalam ini. Ini adalah nilai-nilainya. Ini bisa kita lanjut ke step part 2 atau implementasi algoritma X ini, yaitu dengan mengkurangkan laut dalam dikurang rata laut dalamnya. Laut dangkal dikurang laut dalam. Dengan menggunakan band 1, 2, 3, 4 dan di subtract atau dikurangi dengan ini.
dengan nilai ini. Jadi ini bisa kita ganti dengan nilai yang ada di sini. Ini tergantung ya. Jadi X dan 1 kita pakai ini 0,02, 0,029, lalu 0,22, 0,13 dan 0,06. Nah, jika sudah masuk ke variabel XIJ, yaitu dengan X1 menggunakan X1 core ditambah X2 core, 3 core, X4 core. Lalu untuk menampilkannya kita bisa pakai ini map.addLayer. Citra variabel XIJ ini kita namakan image koreksi permukaan, lalu kita run. Berikut adalah hasilnya. Ini bisa kita atur kembali. Setelah proses selesai, ini bisa kita ganti menggunakan RGB, yaitu 432. Ini bisa kita custom dengan stretch 98% dan kita apply. Nah, jika sudah akan terlihat hasilnya, lalu kita impor. Nah, sudah kita impor, hasilnya akan ada di atas, yaitu ini, image with para. Bisa kita copy namanya, lalu kita ganti di sini. Seperti ini. Bisa kita jalankan kembali. Sambil menunggu, kita bisa melihat script selanjutnya, yaitu tahap step 5 dengan implementasi algoritma DIJ. Gunakan script berikut ini. Nah, untuk implementasi step 5 ini kita memerlukan datasan atau data pasir. Jadi kita harus menitik-nitikkan pasir yang ada di sini. Seperti ini, cara membuatnya sama, yaitu dengan plus new layer, lalu menggunakan poin ini, lalu kita titik-titikkan. Nah, jika sudah, jadi kita bisa membuat variabel image sun dari XIJ yang sudah kita buat, diklik dengan sun-nya ini. Lalu masukkan variabel K12 menggunakan script berikut ini. Nah, jika sudah bisa kita run. Lalu masuk ke sini selanjutnya. Ke tahap calculate depth inference index. Nah, jika ini sudah dilakukan tadi kan akan menghasilkan koefisien-koefisien seperti ini. Karena ada 3 tadi, K12, K23, dan K13 kan terlihat seperti ini koefisien. Nah, koefisien-koefisien ini harus kita masukkan untuk membaginya atau multiply. Itu 0,0674. Kita ganti. Ini harus diganti sesuai dengan koefisien yang ada di sini. 0,815. Dan yang bawah adalah 0,549. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya bisa kita gantikan. Ini harus ada yang kita ganti terlebih dahulu. Kita dulu ke atas. Nah, di sini ini harus kita rename terlebih dahulu. Menjadi X1. Yang bawahnya juga bisa kita fokus saja. Juga X2. X3. Ini X4. Nah, sudah, kita bisa ke bawah. Lalu ini juga diganti dengan 1 agar tidak bingung. Ini juga X2, X3. Bisa kita komen saja, tidak lama. Semua X3.
Ini juga harus diganti. Nah, selanjutnya oh ya, ini jangan lupa untuk di rename. Itu juga menjadi Y12. Ini 23. Dan ini 13. Nah, jika sudah, karena yang tadi nama-namanya diubah, ini harus kita hapus. Jika sudah, bisa kita run. Ini adalah hasilnya. Kita lihat dulu. Yang tadi kan masih image koreksi permukaan. Ini bisa, namanya kan tadi masih B1, B2, B3, B4. Ini sekarang sudah menjadi X4321. Kita ganti. Kita apply. Image yang tadi. Dan kita import. Nah, sudah bisa kita close. Lalu selanjutnya yaitu indeks bebas kedalaman EJ. Yang tadi ini biarkan saja bandnya. Stretch lagi minus 68%. Ini agar konsisten yaitu 98. Kita apply. Selanjutnya bisa kita import. Jika sudah, hasilnya akan ada di atas, yaitu ini MaxPace Param 2 dan MaxPace Param 3. Jika awal masih B4, B3, B2, lalu berubah menjadi X432. Ini kita ganti di sini. Yang bawah kita ganti untuk di sini. Ini dan kita run. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke tahap klasifikasi supervise, yaitu menggunakan script berikut ini. Nah, untuk supervise classification sendiri, kita harus membuat data sampling dengan titik-titik, yaitu caranya seperti tadi, plus new layer, lalu kita buat dengan ini. Nah, di sini saya membaginya menjadi 6 kelas, yaitu non-vegetation, vegetation, water, sand, seagrass, dan coral. Dengan kelasnya harus dimulai dari 0. Ini 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu bisa kita run. Oh ya, ini masih lama karena ini belum kita komen. Terlebih dahulu untuk mempercepat prosesnya dan tidak berat. Lalu jika sudah, kita bisa masuk ke step 7, yaitu training dan testing data. Jadi di sini kita menggunakan bench dari YIJ, yaitu Y12, Y23, dan Y13, variasi namanya bench. Dan data di sini variable trainingnya diambil dari YIJ, bisa lihat sesuai bandnya, sample region, lalu propertiesnya itu kelas, yaitu ini, dengan scale 30. Kita run. Lalu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tadi karena datanya sudah dibuat, selanjutnya data akan dibagi secara random, dipisahkan menjadi training point dan testing point. Nah, di sini saya mengambil split 0,6, di mana 60% akan menjadi data training dan 40% akan menjadi data testing. Bisa kita run.
sudah, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya atau step 8, yaitu classification. Dengan step berikut ini menggunakan kelas, menggunakan training point ya, dengan jenis yang tadi. Dan di sini saya menggunakan tampilannya nanti warnanya yaitu dengan palet merah, hijau, biru, kuning, coklat, dan ungu. Dan dinamakan sebagai rotate. Nah, di sini merah itu tadi non-vegetation, green akan menjadi vegetation, blue untuk water, yellow untuk sand atau pasir, brown untuk seagrass, dan purple untuk coral. Bisa kita kan? Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Di sini masih ada yang potong-potong. Ini merah ini, jadi bisa dilihat ya, ini dia daratan tapi bukan yang vegetasi. Hijau-hijau ini adalah vegetasi, biru adalah laut, dan ungu ini adalah koral. Kuning-kuning di sini itu adalah pasir. Di sini ada sedikit coklat-coklat. Jika kita zoom, nanti itu adalah seagrass. Selanjutnya, kita bisa meneruskan ke tahap selanjutnya ya, yaitu uji validasi atau uji akurasi, di mana validasi menggunakan testing point, menggunakan train yaitu yang tadi, lalu kita print validasinya. Di sini ada variabelnya yaitu OA atau overall akurasi. Di sini ada akurasi, CA untuk consumer akurasi, lalu ada kappa, variable order, dan producer akurasi. Jika kita ingin tahu nilainya, harus di print variabel-variabelnya, lalu kita run. Nah, di sini ada nilai akurasinya ya, jadi masih 0,4. KPI juga masih 0,3. Ini bisa kita ubah-ubah yang tadi presentasinya 0,7. Bisa juga kita coba run dan kita lihat apakah lebih bagus. Ini masih 0,419. Ternyata lebih bagus untuk 70 ya, jadi 0,48. Lebih bagus juga, tadi masih 0,41, sekarang sudah 0,48. Jadi di sini kita pakai 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Nah, lalu jika sudah seperti ini, bagaimana cara mengekspornya? Yaitu kita masuk ke step 10 menggunakan script berikut ini. Sini kita namakan sebagai klasifikasi pulau rote, dan file format yang akan dicetak nanti adalah geotiff. Ini kita run. Jadi di sini nanti ada pilihannya ya, kita bisa menyimpannya kemana. Tapi saya akan menyimpannya ke drive saya atau ke G drive saya dengan akun yang sama yang digunakan untuk Google Earth Engine. Nah, di sini jika sudah ada di teks, ini klasifikasi pulau rata, pilih yang paling atas, sekitaran. Ini harus menggunakan, ini tidak boleh pakai spasi ya, jadi saya menggunakan underscore saja. Ini untuk pilihannya jika mau di cloud dan jika mau di asset, tapi saya menggunakan G drive saja lalu di run. Nah, jika sudah, karena menunggu itu lama ya, kita lanjut saja ke step 8 atau step unsupervised. Oh, ini step 10, maaf. Ini step
11. Step unsupervised adalah step 11. Ya. Kita copy saja. Nah, ini yang ekspor tadi bisa kita komen saja. Karena belum selesai juga ya. Ini kita komen. Nah, tab 11 ini sama menggunakan YIJ dan regionnya adalah area yang tadi, area ini. Lalu untuk menampilkannya kita bisa pakai map.addLayer dan ini bisa kita namakan dengan unsupervised. Sudah bisa kita run. So, hasilnya saja biar tidak lama. Unsupervised lumayan lama ya. Jadi script supervised dan unsupervised itu bisa kita cari di Google Earth Engine itu sendiri. Supervised itu bisa kita cari di sini, supervised classification algorithm. Ini di bawah ada scriptnya ya, bisa kita sesuaikan. Nah, kita copy-copy saja. Lalu untuk unsupervised sendiri juga ada. Ini, sini juga ada workflow-nya, bisa kita ikuti. Harus apa dulu? Ya, ini ada scriptnya. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Lalu kita pindahkan ke Google Earth Engine kita ini. Nah, berikut adalah hasil jika kita menggunakan klasifikasi unsupervised. Saya lihat perbandingannya, ini unsupervised dan ini yang menggunakan supervised. Lebih terlihat yang unsupervised ya hasilnya. Nah, sekian video kali ini. Berikut adalah cara memetakan terumbu karang dengan menggunakan Google Earth Engine. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.